Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebagai pohon anggur iblis yang bisa mencapai langit, King Teng sendiri adalah transformasi dari roh-roh jahat di kota kematian, dan wajar untuk membenci batu nisan itu. Tapi dia juga tahu bahwa jika tidak ada penjaga batu nisan, dengan kekuatan roh-roh jahat yang tersebar di kota kematian, selama mereka bergegas keluar dari kota kematian, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia. Ini tidak berlebihan. Perlu dicatat bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, dalam tahun-tahun tanpa akhir, roh-roh jahat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya telah ditekan di kota kematian. Roh-roh jahat yang sangat kuat seperti pelayan malam kegelapan, 9 Nethercross, biksu iblis jahat, dan bocah pendosa semuanya cukup kuat untuk mengancam kehidupan karakter di alam misterius. Jika mereka diizinkan keluar dari kota kematian, Taoist top mana di dunia ini yang bisa menolak? Apakah roh-roh jahat di daerah terlarang di kota mati di bawah komando pengadilan ilahi Xuan Ming? Su Yi tiba-tiba bertanya. King Teng tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, melaporkan kepada Tuan Su, hanya sejumlah kecil penguasa daerah terlarang yang telah menyerah, dan sebagian besar penguasa lainnya area terlarang menonton dengan mata dingin. Setelah jeda, dia melanjutkan, 9 gagak neter tidak berani mengintimidasi mereka. Lagi pula, di ratusan area terlarang di kota kematian, tidak ada kekurangan orang-orang kejam yang bisa bergulat dengan 9 Nethercross. Peran. Su Yi mengangguk dan berkata, ini mudah. Selanjutnya, Su Yi bertanya tentang perubahan drastis di Youdu. Menurut pernyataan King Teng, jalan Yin yang menuju Youdu memang mengalami kerusakan parah, dan belum ada satupun biksu yang terjebak di 9 alam penyucian Youdu keluar dari sana. Apakah iblis tua beralis putih dari Chaotic Blood Lake masih ada? Su Yi bertanya. King Teng berpikir sejenak, dan berkata, iblis tua itu sudah lama tidak muncul, dan saya belum mendengar apapun tentang dia selama bertahun-tahun. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, lupakan saja, cari kesempatan, aku akan pergi ke Danau Darah Chaotic sebentar. Iblis tua beralis putih adalah binatang langit, lahir untuk mengendalikan hukum ruang angkasa, dan dapat melakukan perjalanan bebas antar alam. Su Yi memiliki konflik dengan monster tua beralis putih di kehidupan sebelumnya ketika dia berkeliaran di kota kematian di dalam. Sekarang, jalan Yin Yang telah rusak parah. Jika Anda ingin pergi ke Youdu untuk menyelamatkan Yeyu, Anda mungkin dapat meminta bantuan iblis tua beralis putih. Tuan Su, apakah Anda benar-benar menemukan rahasia reinkarnasi? Ivy mau tak mau bertanya. Su Yi tidak menyangkalnya, dan berkata, sejauh ini hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, tetapi karena Anda telah melihat beberapa petunjuk, saya tidak akan menyembunyikannya. Setelah menerima jawaban setuju dari Su Yi, King Teng tidak bisa menahan napas dan terkejut. Setelah waktu yang lama, King Teng pulih dan berkata dengan serius, jangan khawatir, Tuan Su, saya tidak akan pernah mengungkapkan sedikit pun tentang masalah ini, jika ada ketidaktaatan. Su Yi menyela, oke, ada beberapa hal sepele, mengapa Anda harus bersumpah? Ketika saya siap, saya akan pergi membantu Anda menemukan tubuh Tao dan Tao Xing yang diambil jauh. Selanjutnya, Su Yi tidak berkata apa-apa lagi, dan berlatih dengan tenang. Di luar reruntuhan kekacauan. Puncak gunung hitam dengan bebatuan terjal. 9 gagak neter berdiri di dahan pohon yang gundul, mata merah mereka memandang ke kejauhan. Sekarang, di dekat pintu masuk Chaos Grid Ruins, ada sebuah dojo besar. Dojo itu berbentuk 9 istana, dan ada 99 pilar perunggu dengan ketinggian 100 kaki. Ini adalah formasi pengorbanan darah. Tuan Gagak Hitam, berita baru saja datang dari imam kedua, dan sudah ada 7 kaisar tiba di area terlarang Youdu, dan hanya satu dari mereka yang merupakan karakter misterius. Seorang pria berjubah darah tiba-tiba muncul dari udara tipis dan memberi hormat kepada 9 Nethercross. Second Priest bertanya apakah Anda ingin melakukannya sekarang. 9 gagak neter menarik pandangan mereka dari kejauhan dan berkata, beritahu pendeta kedua, jangan panik, dan biarkan mereka menunggu dalam kegelapan, ada 20 kaisar yang memasuki kota kerajaan.
mati malam ini. Dari ketiganya, hanya ada 5 dari mereka di alam nether misterius, dan salah satunya tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Pria berjubah darah dengan sungguh-sungguh memerintahkan, ya? Selain itu, apakah ada kabar dari lelaki tua yang menyebut dirinya Algojo? 9 gagak nether tiba-tiba bertanya. Pelaku. Seorang lelaki tua dengan asal yang misterius. 9 tahun yang lalu, orang ini tiba-tiba muncul di kota kematian, dan menemukan 9 nether crow, mengaku sebagai teman lama Raja Dunia Bawah, dan dia bisa membantu mereka menyingkirkan batu nisan yang ditekan di kota kematian. Dan, untuk membuktikan identitas dan kemampuannya, penyiksa pernah memasuki reruntuhan besar Chaos sendirian, dan membawa kembali token milik Hades dari Hades yang terperangkap. Sejauh ini, 9 Nether Cross tidak meragukan tahanan ini, dan menurut instruksi penyiksa, mereka membentuk formasi pengorbanan darah di sisi reruntuhan besar yang kacau untuk menangkap kaisar yang memasuki kota kematian. Selama 9 tahun terakhir, tahanan telah tinggal di daerah dekat batu nisan, dikatakan bahwa mereka menyimpulkan metode rahasia untuk menghilangkan batu nisan. Laporkan kepada tuanmu, penyiksa senior itu belum melakukan gerakan apapun. Pria berjubah darah itu menanggapi dengan sungguh-sungguh. Sungguh. 9 pupil berdarah Nether Crow melintas, dan berkata, lupakan saja, ketika saya tidak dapat menangkap cukup banyak pengorbanan, saya akan menemuinya secara langsung. Segera setelah aku mengatakan ini, terdengar suara deras menerobos udara. Set. Seorang lelaki tua berjubah perak muncul dari udara. Dia tampak panik, dan memberi hormat kepada 9 gagak Netherworld. Tuan, ada yang tidak beres. 3 awak kereta kurban dan kelompoknya tewas di Xiaomingdu. Tubuh 9 Nether Cross menegang, dan matanya melebar, benarkah? Pria tua berjubah perak itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bawahan saya tidak berani berbicara bohong. Sebelumnya, ketika ketiga imam kurban bertindak, bawahan mereka telah menunggu di luar Xiaomingdu. Saya melihat bahwa 3 pengorbanan menderita satu persatu, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Berbicara, dia membagikan apa yang dia lihat dan ketahui. Setelah mendengarkan, 9 Nether Crow menghela nafas, dan berkata dengan marah, saya katakan sebelumnya bahwa ada sesuatu yang salah dengan identitas benda kecil dari keluarga Cui, itu tidak boleh diremehkan. Biarkan mereka berhati-hati, tetapi mereka tidak mendengarkan. Omong-omong, 9 Nether Cross mengingat satu hal dan berkata, di mana Jici yang terbakar? Pria tua berjubah perak itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, melapor kepada tuanmu, Fen Jici juga. Dan ditekan. 9 gagak Nether tiba-tiba menjadi marah, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah harta Hades, bagaimana bisa hilang? Gagak ini terlihat sangat aneh. Pria berjubah darah dan pria tua berjubah perak terdiam. Butuh waktu lama bagi 9 Nether Crow untuk menstabilkan pikirannya dan secara bertahap menenangkan amarahnya. Ini bertanya, di mana imam besar sekarang? Jici pergi ke pintu masuk Youdu, dan aku tidak keberatan mengembalikan tubuh dan barisan pohon anggur iblis yang mencapai surga. Pria berjubah darah itu berkata, Tuan, bagaimana dengan hal kecil yang menolak? 9 gagak Nether terdiam. Kali ini, tujuannya adalah untuk menangkap para kaisar yang menerobos masuk ke kota kematian. Namun, pada saat ini, penguasa Fenji hilang. Ini membuat 9 burung gagak Nether dilema. Jika Anda membawa orang ke Xiaomingdu, itu pasti akan memengaruhi tindakan menangkap kaisar itu hidup-hidup. Tetapi jika Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan dapat membakar penggaris diam untuk sementara waktu. Setengah suara, 9 Nether Crow mengambil napas dalam-dalam, menekan depresi di hatinya, dan berkata, kunjungan putra ini ke kota kematian kali ini juga harus dikaitkan dengan pencarian rahasia Youdu. Dalam hal ini, saya yakin dia tidak mungkin menolak seperti ini. Omong-omong, matanya berkilat penuh tekad, lakukan saja seperti yang saya katakan, ingat, jangan biarkan imam besar saling memprovokasi lagi, hal kecil itu terlalu rumit, harus diperlakukan sebagai musuh nomor 1 diperlakukan. Ya, pria berjubah darah itu bergegas pergi. Xiaomingdu. Wang Tianlo. Ketika Sui bangun dari meditasi,
King Teng segera berkata, Tuan Su, Imam Besar Pengadilan Ilahi Xuanming ada di sini, mengatakan bahwa dia ingin berbicara denganmu, dan dia sekarang berada di luar Xiaomingdu. Menunggu. Suyi tidak bisa tidak terkejut dan berkata, apakah dia satu-satunya? King Teng mengangguk dan berkata, ya. Suyi bangkit dan berjalan menuju orang awam itu. Di luar Xiaomingdu. Seng Er diam-diam menunggu di sana, wajah tuanya tenang. Mata Suyi tampak lucu, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Sebelum memasuki kota kematian, si Er pernah berkata bahwa lain kali kita bertemu, dia akan menyelamatkannya. Sensi sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan kagum, jika sesama Taois bersedia mengembalikan penguasa diam yang membara, lelaki tua itu bersedia meminta maaf kepada sesama Taois, dan berbalik perang menjadi batu giok dan sutra. Setelah jeda, dia melanjutkan, juga, Pengadilan Ilahi Xuanming saya akan mengembalikan tubuh Tao dan Taoisme King Teng. Suyi mendengus dan berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Seng Er terdiam sesaat, lalu menghela nafas, kalau begitu, aku khawatir rekan Taois tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan kota kematian lagi hidup-hidup kali ini. Suyi tersenyum dan berkata, kembalilah dan beritahu gagak kecil itu, aku akan pergi ke Youdu nanti, jika ingin membakar penggaris yang diam, cuci lehernya dan letakkan di pintu masuk Youdu tunggu. Mata si Eseng tiba-tiba menyipit, seolah-olah sangat terkejut, dan berkata, benarkah? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, percaya atau tidak, semuanya terserah padamu. Seng Si dengan ragu-ragu berkata, sejak teman Taois telah melihat penjaga malam, dia secara alami memahami betapa berbahayanya daerah terlarang di ibu kota terpencil itu. Teman Taois tidak khawatir tentang menderita. Suyi berkata dengan santai, saya pikir Anda yang harus khawatir. Seng Si tertegun sejenak, lalu menatap Suyi dalam-dalam dan berkata, yah, lelaki tua itu akan mengatakan yang sebenarnya tentang keputusan Taois kepada Tuan Gagak Hitam. Berbicara, dia berbalik. Rekan Taois, mengapa Anda tidak mempertahankannya? Sosok Yuxue muncul begitu saja. Suyi tersenyum tidak setuju dan berkata, di mataku, dia tidak berbeda dengan orang mati, hanya masalah kapan harus mengirimnya ke jalan. Yuxue tidak bisa menahan senyum, mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu pergi dan panggil yang lain, ayo pergi ke lembah malaikat jatuh dulu. Suyi memesan. Ya. Yuxue berpaling. Selama itu adalah perintah Suyi, dia tidak pernah bertanya mengapa. Dia juga tidak peduli mengapa dia pergi ke lembah dewa jatuh. Tidak lama setelah si Eseng meninggalkan Xiaoming, dia langsung mengirimkan balasan Suyi ke Jiu Yumingya. Biarkan aku mencuci leherku dan menunggu di area terlarang Youdu. 9 gagak neter hampir tertawa ketika mendengar berita itu. Ini kota mati. Ini adalah rumah pengadilan ilahi Xuanming mereka. Hal kecil, kali ini di kota kematian, tetapi tidak ada lagi cara Susuan Jun untuk membiarkanmu menggunakannya. Nine Neter Cross mata berdarah, niat membunuh mendidih. Lembah malaikat jatuh. Salah satu dari 9 tempat terlarang paling berbahaya di kota. Area tabu yang sebanding dengan Chaos Grid Ruins dan Calamity Ridge. Menurut rumor, lembah malaikat jatuh dipenuhi dengan kekuatan aturan yang terkait dengan pemenjaraan jiwa, yang disebut Gerhana Yin, yang berubah menjadi hitam kabut sepanjang tahun, diselimuti lembah malaikat jatuh di sekelilingnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kaisar yang bangga dengan dunia dan menerobosnya, mencoba menyimpulkan dan memahami misteri aturan Gerhana Yin di lembah malaikat jatuh. Tanpa kecuali, semua menderita. Roh para kaisar ini diserang oleh kekuatan gerhana, berubah menjadi roh jahat, dan bercokol di lembah dewa jatuh sepanjang tahun, tidak dapat melarikan diri dari masalah mereka. Dan tubuh mereka benar-benar terkorosi dan hilang, berubah menjadi semacam makanan di lembah dewa jatuh yang disebut bunga menangis malam. Di dunia bawah, selalu ada pepatah. Bahkan jika para dewa memasuki lembah para dewa yang jatuh, mereka akan jatuh ke dalamnya dan tidak dapat melarikan diri. Tentu saja, Suyi tahu betul bahwa rumor ini tidak dapat diandalkan. Karena dia telah memasuki lembah malaikat jatuh saat itu,
Bagaimana mungkin dia tidak memahami detail dari tanah terlarang yang ganas ini? Saat ini, Suyi dan rombongannya sedang berjalan melewati lembah malaikat jatuh. The Book of True Listening dipenuhi dengan cahaya dao abu-abu cian misterius, yang berubah menjadi riak cahaya dan bayangan, mengelilingi Suyi dan lainnya. Di tengah perjalanan, kabut hitam yang terbentuk karena kekuatan gerhana, saat bertemu dengan kekuatan kitab kebenaran, semuanya surut seperti air pasang. Meskipun Yuan Lining telah melihat semua cara luar biasa yang ditunjukkan oleh Suyi, tetapi ketika dia melihat Yin, yang dapat mengancam kehidupan kaisar di Suan Yu ranah kekuatan gerhana, dengan mudah diselesaikan, dan hatinya masih terkejut. Tapi segera, Yuan Lining menyadari bahwa baik Yuxue maupun King Teng dan King Mu sangat tenang di sepanjang jalan. Tampaknya bagi mereka ini adalah hal yang sangat normal, sama sekali tidak mengejutkan. Sepertinya mereka sudah tahu betapa hebatnya sesama Taoisu, tetapi saya sendiri, seperti burung yang masih muda, saya terkejut. Yuan Lining menertawakan dirinya sendiri. Tiba-tiba, kabut hitam bergulung-gulung di kejauhan, dan sosok yang ganas dan menakutkan keluar. Ini adalah pria berjubah putih yang diubah oleh roh jahat, memegang tombak tulang bernoda darah, dan matanya penuh kekerasan. Saat dia mengayunkan tombak tulangnya, tepi hitam penuh aura gerhana menebas dari udara. Kekuatan semacam itu jauh lebih kuat daripada burung pemakan jiwa yang telah ditaklukkan Suyi sebelumnya, cukup untuk membuat sosok Xuan Zaojing bergidik. Pada saat ini, Yuxue menembak. Wos! Cerobong asap merah menyala naik ke udara, dan api mengerikan serta hujan rintik-rintik yang ditimbulkannya dengan mudah mengalahkan tepi hitam yang menebas di wajah. Dan saat penguasa diam yang membara menekan, pria berjubah putih di kejauhan tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuhnya dibakar. Yuan Lining dan King Mu tercengang. Mata King Teng agak rumit. Penguasa yang terbakar ini adalah salah satu dewa dari 9 terlarang Hades. Kemarin, petugas kereta api bertanggung jawab atas harta ini. Dia terluka parah dalam satu gerakan, dan bahkan tubuh Tao dan Taoismenya dicabut. Sekarang, harta ini digunakan di tangan Yuxue, sangat kuat. Lebih kuat daripada di tangan seorang pekerja kereta api. Hanya Suyi yang terlihat acuh dan terus melangkah maju. Pria berjubah putih seharusnya adalah mendiang kaisar kerajaan Xuanzhou yang menderita di lembah para dewa yang jatuh sebelum kematiannya. Pengikisan kekuasaan telah sepenuhnya mengurangi dirinya kepada roh jahat. Jika orang ini tidak bisa menggunakan kekuatan gerhana, Yuxue akan dengan mudah membunuhnya tanpa harus menggunakan penggaris pembakaran. Tidak lama setelah kelompok itu berjalan maju, Suyi tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas ke ketinggian gunung. Itu adalah tebing curam, tempat bunga spiritual seputih salju berakar. Gumpalan cahaya hitam. Bunganya seperti batu giok putih, menyemburkan cahaya hitam. Sama-sama terdengar jeritan yang mengerikan. Kristal. Nutrisi. Mata King Teng berbinar, dan berkata, ini adalah obat ajaib langka yang telah dicari di seluruh dunia, dan hanya lahir di lembah kejatuhan malaikat. Di antara para biarawan yang jatuh di lembah para dewa yang jatuh, tidak ada kekurangan kaisar, dan daging dan darah mereka mengandung energi darah yang sangat melonjak dan kekuatan besar. Keheningan itu mati. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang menekan hati orang-orang juga menyebar ke hati semua orang. Tubuh semua orang membeku, dan mereka merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada bahaya fatal yang tersembunyi di gua bawah tanah itu. Yuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya yang cantik yang sedingin es. Di gua bawah tanah ini, ada bahaya besar. Ekspresi Suyi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan dia menginstruksikan, King Teng, kamu dan yang lainnya tetap di sini dan menunggu, ingatlah untuk tidak melihat gua ini. Yuxue, Anda dan saya akan berjalan-jalan di bawah gua ini. Ivy mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera, Suyi dan Yuxue masuk ke dalam gua bersama-sama. Di bawah gua, hari sudah gelap. Kekuatan aturan yang diubah oleh Eclipse Avenue didistribusikan di setiap inci ruang yang mengarah ke gua. Yuxue diam-diam terkejut. Kekuatan aturan jelas lahir dari kekuatan sumber kota kematian, penuh dengan paksaan yang tak terlukiskan. Tanyakan pada diri sendiri,
kali ini bukan Sui yang menggunakan Book of Listening untuk memimpin, dan bahkan dia tidak berani masuk ke tempat ini gegabah. Namun, pada saat inilah Yusue menyadari satu hal dan mau tidak mau bertanya, rekan Taois, penjaga malam ini adalah pendengar sejati. Pesan, mungkinkah kekuatan sumber asli untuk menahan kota kematian lahir? Sui mengangguk dan berkata, kitab kebenaran mendengarkan adalah makhluk pendamping dari binatang penjaga dunia bawah, dewa mendengarkan, dan binatang mendengarkan, berasal dari dunia bawah yang lahir dari sumbernya. Pada zaman kuno, itu dianggap sebagai kebenaran pendengaran dari binatang penjaga dunia bawah, yang bunuh diri dan berkorban untuk Tao, dan menjaga Feng Du selamanya. Rahasianya mengerikan. Melihat Sui melanjutkan, meskipun batu nisan itu bukan artefak ilahi bawaan, itu ditempa oleh 3 kekuatan tertinggi. Satu adalah tulang kehidupan yang ditinggalkan oleh makhluk suci mendengarkan. Salah satunya adalah dewa bawaan, Ni Jingtai, yang lahir di kolam kelahiran kembali. Sutra berputar 6 jalan, berasal dari rekor Netherworld, salah satu artefak tertinggi dari dunia bawah, dan melibatkan asal-usul dan misteri Netherworld. Setelah itu, mata Sui menjadi semakin halus. Karena menurut rumor, jika Anda dapat menembus misteri Sutra Reinkarnasi 6 jalan, Anda bisa mendapatkan petunjuk tentang arti sebenarnya dari reinkarnasi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.